Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofania Dwarman dengan NIM 21060183 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Yang pertama berjudul This Economic Growth Introduce Multidimensional Poverty Evidence from Low and Middle Income Countries. Ini penulisnya yakni Pooja Balasubramanian, Francesco Burchi, dan Daniel Malherbe. Tahun terbit 2023, jurnal yang mempublikasinya yaitu World Development yang terbit di Elsevier. Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya diukur melalui indikator moneter seperti pendapatan, tetapi juga melalui dimensi lain yang mempengaruhi kualitas hidup. Meskipun ada konsensus bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa dampaknya bervariasi. Adapun tujuan penelitian ini untuk memperkirakan elastisitas pertumbuhan kemiskinan, untuk memeriksa apakah elastisitas ini bervariasi seiring waktu berdasarkan kondisi awal. Yang ketiga, untuk membandingkan elastisitas pendapatan dan kemiskinan multidimensi. Ini jurnal ini ada permasalahannya, ya ini banyak penelitian sebelumnya telah meneliti dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan moneter. Terdapat kekurangan studi secara spesifik mengeksplorasi dampak pertumbuhan ekonomi pada kemiskinan multidimensi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berkontribusi pada kemiskinan. Nah, jurnal ini berfokus pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dengan pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan. Penelitian ini mengadopsi pandangan multidimensional tentang kemiskinan yang diakui dalam Agenda 2030, di mana kemiskinan tidak hanya diukur sebagai dari segi moneter, tapi juga dari berbagai dimensi lainnya yang memengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Selanjutnya ada metode yang digunakan yaitu estimasi perbedaan yang memungkinkan analisis hubungan antara ukuran kemiskinan komposit yang disebut dengan GGSPI atau GMO dan PDB per kapita. Ini merupakan variabel yang digunakannya dan ada model yang digunakannya ini. Ini merupakan hasil dari jurnal ini bahwa menunjukkan bahwa analisis kemiskinan terhadap pertumbuhan untuk GGSP adalah minus 0,46 dan untuk GMO adalah minus 0,35. Ini berarti peningkatan 10% dalam PDB perhubungan dengan penurunan kemiskinan multidimensional sekitar 4-5%. Jadi perlu adanya penyelidikan terhadap faktor-faktor dan kebijakan lain yang dapat memiliki dampak substansial pada kemiskinan multidimensional. Selanjutnya ada jurnal yang kedua yaitu Targeting Poverty Under Complementarities Evidence from Indonesia and Fair Targeting System. Ini penulisnya yaitu Ahmad Tohari, Christopher Parsons, Anu Ramohan. Tahun terbitnya 2019. Nama jurnal yang mempublikasinya yaitu Journal of Development Economics. Sekitar setengah dari populasi hidup di bawah 15.000 per hari yang membuat guncangan kecil memiliki dampak besar pada kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, kemiskinan dan kerentanan menjadi isu kebijakan yang penting bagi pemerintahan Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi program-program sosial di Indonesia, khususnya dalam konteks sistem penegakan terpadu untuk meningkatkan identifikasi rumah tangga miskin dan hasil yang diperoleh dari program-program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana manfaat dari program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Nah, ini ada permasalahannya yaitu kinerja penanggulangan program-program sosial yang sebenarnya tidak efektif, di mana banyak rumah tangga miskin yang tidak teridentifikasi dan tidak menerima bantuan. Malahan, yang menerima bantuan itu tidak tepat, seperti orang yang mampu, orang yang tergolong kesejahteraannya bagus. Nah, jurnal ini berfokus pada evaluasi program penanggulangan kemiskinan Indonesia, khususnya yaitu pada program yang sama-sama kita ketahui seperti BLT, Raskin. Nah, Raskin ini biasanya yaitu bantuan beras.
dan Jamkesmas dari tahun 2005 hingga 2014. Jurnal ini menganalisis aktivitas program-program sosial dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan, serta menyoroti isu-isu kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan. Sama-sama kita tahu apa sih penyebab dari bantuan tidak tepat sasarannya. Nah, selain itu, jurnal ini juga membahas pengenalan basis data terpadu dan dampaknya terhadap kinerja penegakan program sosial. Nah, metode yang digunakan yaitu metode perhitungan probabilitas matching berdasarkan skor PMT dan regresi control function dengan memanfaatkan data administratif dan survei secara bersamaan. Nah, ini merupakan jurnal yang digunakan untuk memperkirakan efek sebab akibat dalam kondisi beberapa perawatan dan augmented EPTV. Nah, hasilnya yaitu menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerima ketiga program sosial mengalami peningkatan pengeluaran per kapita sebesar minimal 30% dibandingkan rumah tangga tanpa program. Peningkatan rumah tangga dengan satu atau dua program berkisar antara 16 sampai 19%. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjutnya mengenai mengapa beberapa rumah tangga yang memenuhi syarat masih tidak menerima manfaat dari program-program sosial meskipun ada peningkatan dalam sistem penegakan. Hal ini penting untuk memahami dalam mengatasi kesenjangan dalam distribusi bantuan sosial ini. Selanjutnya ada pendidikan dan penggunaan internet menurunkan kemiskinan di Provinsi Banten. Ini penulisnya Hudaya Latukonsina, Kaisaini Kusaini, Srijaya Lesmana. Tahun terbitnya 2024. Jurnal yang mempublikasinya adalah Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia. Pendidikan diidentifikasi memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan berbagai studi terdahulu, namun hasil empiris mengenai pengaruh akses dan penggunaan internet belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut fakta-fakta tersebut, khususnya ada di Provinsi Banten. Nah, ini sudah dibahas, bahasa tujuan untuk menguji pengaruh pendidikan, akses internet, penggunaan internet terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Banten. Nah, permasalahannya yaitu literatur seperti sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam mengenai dampak pendidikan dan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pengentas kemiskinan. Adanya teori dan konsep, pentingnya pendidikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan dianggap berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan pengetahuan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi dianggap mampu meningkatkan produktivitas dan akses informasi pasar bagi masyarakat miskin dan mengembangkan usahanya. Menggunakan metode data panel yang termasuk metode penelitian kuantitatif, menggunakan data dalam runtun waktu 2010 sampai 2023 dan individu dari 8 kota di Provinsi Banten. Ini merupakan variabel-variabel yang digunakannya. Dan ini model yang digunakannya, di mana IT ini merupakan variabel terikat persentase jumlah penduduk miskin. Nah, untuk RL-SID ini rata-rata lama sekolah penduduk usia lebih dari 15 atau sama. Yang Inter IT ini penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet. Info IT adalah akses internet untuk mencari informasi berita daerah. Dan sosmed IT ini akses internet untuk jejaring sosial. Lalu ada email, ini akses internet untuk mengirim dan penerimaan email. Sedangkan XIT ini merupakan variabel kontrol meliputi inroad. IT adalah logaritma natural panjang jalan daerah. Ini merupakan hasil dan pembahasannya. Bahwasanya pendidikan dan yang di proksi rata-rata lama sekolah berpengaruh sangat kuat dalam mengurangi rata-rata kemiskinan di kabupaten yang ada di Provinsi Banten dengan tingkat signifikansi 1%. Ini merupakan asumsi ceteris paribus.
Nah, untuk variabel pengguna internet, penelitian selanjutnya dapat melihat lebih spesifik tujuan pengguna internet yang berpengaruh terhadap pengentas kemiskinan, misalnya pembelajaran online, e-commerce, dan hiburan, serta lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.